Selamat pagi saudaraku di dalam Yesus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Tema pada pagi ini, berduri namun tetap wangi. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Walter Hagen pernah berkata demikian, jangan tergesa-gesa dan hidupmu jangan diisi dengan kekhawatiran, karena hidup di dunia ini sangat singkat. Sebab itu, jangan lupa sesekali menghentikan langkah dan menikmati harumnya wewangian bunga mawar yang sedang mekar di taman. Saudara, sikap terburu-buru tidak menyurutkan kekhawatiran dan tidak dapat merasakan harumnya bunga. Sesungguhnya mawar tidak akan pernah buru-buru langsung berbunga, namun membutuhkan waktu untuk berbunga. Jadi, jika kita ingin menjadi seseorang yang hebat dan sukses, tidak seharusnya tergesa-gesa, karena dibutuhkan waktu untuk berproses menjadi apa yang diinginkannya. Apa saja yang membuat Yesus bergembira? Pertama, mereka sebagai murid Yesus belajar apa artinya menjadi rendah hati. Kedua, mereka bersikap sederhana, artinya mereka diminta dan mereka melaksanakannya. Ketiga, mereka merasakan dan mengalami kekuatan pertolongan Tuhan atas tugas mereka. Keempat, mereka mengalami penyertaannya dalam perjalanan selaku muridnya. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Artinya, bukan semata-mata menjadi murid Yesus berbicara kemampuan intelektual atau naiknya status sosial seseorang, namun disadarkan akan makna dan tujuan hidupnya, serta mampu bersyukur atasnya. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan demikian. Ketika seekor singa menangkap seekor tikus, si tikus memohon untuk dilepaskan, dan singa itu mengabulkannya, dan sang tikus itu dilepaskannya. Beberapa hari kemudian, si tikus kecil mendengar auman marah sang singa. Ia segera berlari ke arah suara itu dan melihat sang singa terjerat dalam jala. Dengan cepat ia mengerat tali-tali jerat itu sampai akhirnya sang singa bisa melarikan diri. Saudaraku, sekalipun tikus itu kecil, ia tahu dan bersyukur karena giginya dapat menolong membebaskan seekor singa. Yesus juga bergembira karena murid-muridnya bersedia belajar sebagai murid yang mengikuti dan menjalani suatu proses. Artinya, mereka juga belajar memahami apa arti kecewa. Dengan demikian, tahu artinya kekuatan berproses dalam pengharapan. Di antara mereka sendiri bisa saja timbul konflik, namun karena konflik dengan sesama rekan pelayanan, mereka semakin memiliki kesempatan untuk saling memahami dan mengerti.
dan itu membahagiakan hati mereka. Bersyukur karena ketika mereka dibenci oleh orang lain, mereka belajar pengampunan dan kasih Yesus seperti hubungan erat sang anak dengan Bapa di surga. Bersyukur dan bergembira karena ketika dikritik orang lain, diri sendiri belajar hidup lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Bersyukur bila kualitas moral diri sendiri belum prima, itu akan menguatkan semangat dan nilai juang dan bukan membiarkan memburuk tanpa harapan. Lukas 10 ayat 23, karena itu Yesus berpaling kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya. Orang-orang pesimis terpaku pada durinya dan melupakan mawarnya. Fanny Crosby, seorang gadis tunanetra, menikah dengan Alexander Van Alstyne, seorang musisi tunanetra. Tiba saat bahagianya karena Fanny Crosby bersiap menjadi seorang ibu dari bayi yang dikandungnya. Namun sang bayi meninggal di usia dini. Pada suatu hari di tahun 1873, dalam dukanya, Fanny bersujud memohon hikmat Tuhan ketika ditanya judul lagu oleh seorang musisi, Mrs. Joseph Knapp. Maka disebutnya Blessed Assurance, Jesus is Mine. Oleh Yang Muger diterjemahkan menjadi demikian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dari pengalaman Fanny Crosby, diri kita dapat mengambil hikmatnya. Diriku tidak akan menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi diriku akan menjadi lebih baik dari yang dulu, yang sebelumnya. Kesakitan membuat diri kita sendiri berpikir. Pikiran membuat diri kita bijaksana. Kebijaksanaan membuat diri kita bisa bertahan dalam hidup. John Patrick. Saudara, jika seseorang menertawaimu, kamu bisa mengasihinya. Tetapi jika kamu menertawainya, kamu mungkin tidak akan bisa memaafkan dirimu. Jika seseorang menyakitimu, kamu bisa melupakan sakitnya. Tetapi jika kamu menyakiti dia, kamu akan selalu ingat. Sebab sesungguhnya orang lain itu bagian diri kamu yang paling sensitif dalam tubuh lain. Khalil Gibran. Selamat pagi, Tuhan memberkati.